Bapak tadi, Bapak berarti belum memahami, Pak. Makanya saya jelaskan. Ya, jadi gini, Pak. Oneness itu percaya satu Allah. Unitarian percaya satu Allah. Saklek banget malah dia. Terus kemudian saksi-saksi Yehova juga percaya satu Allah prima causa, cuma subordinat. Nah, jadi nggak ada masalah, kami semuanya ke Trinitas juga percaya satu Allah gitu loh. Kalau nggak ada masalah kan berarti nggak ada yang disesatkan. Penjelasannya Pak salah itu Pak, pemahaman satu Allah. Nah, makanya saya Benar dulu Pak. Memberikan gambaran kepada Anda. Sebentar dulu, saya tahu, makanya saya, Bapak sabar dulu Pak. Sabar. Mengapa saya menggunakan penekanan seperti itu? Karena supaya Bapak tuh tahu. Enggak, saya di sini hanya menggali saja. Enggak, Bapak pemahamannya salah. Makanya tadi saya coba mengini supaya Bapak tuh tahu bahwa kami semua tuh percaya satu Allah, Pak. Tetapi sebentar Pak, sebentar. Enggak, kalau begini Pak. Siapa Pak? Kalau siapa, Oneness pun tahu Allah itu satu. Iya. Tetapi kebagaimanaannya itu yang dijelaskan yang berbeda. Jadi Bapak sabar mendengarkan saya. Akan Bapak minta tolong dijelaskan kebagaimana. Anda jangan lari ke Yohanes dulu Pak. Bapak sabar dulu Pak. Ini kan dialog ya. Jadi gini. Sabar, tenang. Saya tahu Pak. Saya langsung mengarah saja supaya artinya jangan kemana-mana gitu. Nggak kemana-mana Pak. Ini penjelasan sangat sahih Pak. Saya orang Trinitas. Jadi gini Pak ya, kalau masalah siapa Allah itu sudah beres semua. Tidak ada yang mengatakan ada tiga Allah kecuali bidat triteisme. Ya, seperti Jodi itu mengatakan ada tiga Allah yang setara, yang sama. Nah itu benar-benar sesat itu. Nah, tetapi seperti Unitarian, Oneness itu percaya bahwa Allah itu satu. Tetapi seperti Oneness itu mengatakan sifatnya modalisme. Allah ketika di surga adalah Bapa, ketika di dunia adalah Yesus, ketika Yesus sudah naik ke surga menjadi Roh Kudus. Nah, jadi yang berbeda adalah kebagaimanaan itu. Nah, ini penting. Allah yang menyatakan dirinya, mewahyukan dirinya, ini tidak boleh disalahpahami. Ini bicara kebagaimanaan, Pak. Bukan bicara siapa Allah yang satu itu. Itu sudah tahu semua. Tapi bagaimana Allah yang satu itu yang harus tepat, tidak boleh salah. Nah, Trinitas ini menjelaskan bahwa di dalam diri Allah yang esa itu ada ada esensinya. Itu transenden. 1 Korintus 2 ayat 10 dan 11. Tidak boleh digambarkan, diapakan. Yohanes 5 ayat 26 juga menjelaskan itu. Di dalam diri Allah yang esa ada hidupnya sendiri. Nah, kebagaimana inilah yang seringkali disalahartikan sehingga pemahaman itu pemahaman bergerak. Nah, ini yang oleh gereja coba dijaga Pak, supaya pergerakannya ini tidak mengarah kepada ajaran menyimpang. Jadi kira-kira seperti itu dulu deh saya Pak. Oke. Nah, terus ini Oneness itu, kalau Oneness itu dikatakan sesat, kebagaimanaannya gimana? Tadi sudah saya sempat singgung, Oneness itu berakar dari pemahaman praksianisme atau sabellianisme. Ya tadi modalisme. Jadi modus, berdasarkan modus. Ketika Allah sebelum ada inkarnasi Yesus Kristus, inkarnasi Firman, itu Allah adalah Bapa. Setelah inkarnasi dalam rupa manusia, Allah adalah Yesus itu, Allah Bapa itu. Nah, setelah Yesus naik ke surga, menguap, hilang, berubah menjadi Roh Kudus. Nah, itu yang salah. Begini Pak Justin ya, ini Yohanes 1 ya. Pada mulanya Firman, Sang Firman ya. Hologos ya. Firman bersama-sama Allah. Nah, Firman adalah Allah. Ini mungkin saya tidak sama persis ya. Nah, adalah Allah. Menurut Anda itu di situ pengertiannya Firman sama dengan Allah, atau Firman adalah Allah, Allah adalah Firman? Kan berarti kalau nyebut Firman berarti Allah, kalau nyebut Allah berarti Firman. Ya. Allah itu gelar Pak. Ya. Jadi Allah itu tahu gelar, artinya
saya tahu Itu bukan Allah Bapa, Pak. kita Itu sebagai bukan Hotheos. Kristenan itu sebagai apa namanya generic name ya. Enggak usah dijelaskan lagi, nanti kita bicara masalah. Bukan generic name, Pak. Allah bukan generic name, Pak. Kalau gelar ya generic name dong. Bukan, Pak. Bukan. Itu jenis, Pak. Makanya Kalau jangan gelar, ada Allah misalkan lain di hadapanmu. ya, presiden itu gelar kan. Iya, jangan ada presiden-presiden. Presiden. Nah, kalau Soeharto, Soekarno, Jokowi, Gus Dur itu adalah nama presidennya. Nah, menurut Anda Allah adalah gelar kan? Nah, berarti Allahnya ada Allah, ada mungkin jiwa adalah Allah misalkan. Ada apa? Ini dalam versi Kristen ya, tapi dalam Islam itu ini saya tidak mau bawa-bawa Islam. Nah, nanti menjadi polemik kan? Ini dalam versi. Nah, itu tadi penjelasan Anda Yohanes 1 itu gimana? Pada mulanya firman bersama-sama Allah kan? Nah, firman adalah Allah. Ini penjelasannya gimana? Artinya kalau dikatakan bahwa Allah adalah firman adalah Allah, artinya firman sama dengan Allah sama dengan firman. Ya. Nah, itu kalau pemahaman ya mungkin sebagian orang-orang Wanes ya mungkin arahnya ke situ, tapi menurut penangkapan saya, nalar saya ya begitu. Kalau dikatakan firman bersama-sama Allah, pada mulanya firman bersama-sama Allah, firman adalah Allah. Ya pemahaman saya dari ayat itu ya mengatakan bahwa ya firman sama dengan Allah gitu kan. Kalau sama dengan ya berarti bukan tidak sama dengan. Nah, kalau tapi penjelasannya Pak Justin gimana? Oke. Ya, Bapak bertanya atau mau menjelaskan ini? Enggak, itu kan pemahaman saya jelaskan. Ya, sudah saya jelaskan. Baru menurut Pak Justin itu seperti apa gitu. Ya, gini berimbang, Pak. Kalau bertanya, izinkan yang menjelaskan itu cukup panjang supaya enggak, saya juga tahu waktu, Pak. Saya tidak silakan. Ya, maksudnya begini loh, supaya ini tidak ada yang meleset ya. Ya, saya boleh share screen nggak ya ayat Alkitab ya? 2 menit. 3 menit. Jangan. Kita hitung ini ada menitnya ini 3 menit. Ya. Udah, saya juga tahu. 3 menit. Saya itu tadi kurang lebih 1 menit. Saya boleh share screen nggak nih supaya? Bang Arman. Dan enggak share screen. Share screen ya. Oke, silakan. Oke, jadi kita harus buka dulu 1 Korintus 2 ya, ayat 11. Demikian pula lah yang bagian B ya, demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah. Jadi tidak ada yang tahu hakikat, atau dalam bahasa Quran Anda mungkin zat gitu ya. Tidak ada yang tahu hakikat Allah seperti apa. Nah, ketika di Yohanes 1 itu dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan sang Allah, sebenarnya Hotheos. Dan firman itu adalah Allah, tidak ada sang Allah. Atau dalam terjemahan lurusnya sebenarnya dan Allah lah firman itu. Maksudnya adalah firman itu berada di dalam hakikat Allah yang esa itu. Mengapa demikian? Karena Allah itu tidak hanya firman, Allah itu ada roh. Bahkan selain firman dan roh, tidak ada yang tahu seperti apa hakikat Allah itu. Jadi, tetapi yang dinyatakan kepada umat manusia adalah Allah itu berfirman dan berroh. Dibatasi itu. Firman itu artinya Allah atau Tuhan itu berpribadi. Kita bisa mengatakan kepada Tuhan engkau, dan Tuhan bisa mengatakan kepada kita engkau. Dia bukan batu, bukan benda, bukan angin, bukan pohon. Kemudian Allah berroh, memiliki roh. Itu bukan seperti roh manusia, artinya Allah memiliki hayat hidup, tidak bergantung kepada apapun. Nah, ini yang diwahyukan kepada umat manusia, ada batasannya, firman dan roh. Tetapi seperti apa? Jadi kalau dikatakan firman itu adalah Allah, ini sama saja menyama dengan kan firman itu Allah, tidak boleh. Nah,
Jangan dihubungkan firman ini langsung ke Yesus. Yesus itu adalah manusia. Tapi manusia yang seperti apa yang harus kita jelaskan? Yesus Kristus bukan Allah Bapa. Justru orang Yohanes itu menolak pembedaan antara firman dan Allah, Pak. Orang Yohanes itu menolak. Firman ini tidak lebih sebagai sifat biasa. Jadi Yohanes ini sebenarnya secara pemikiran dasar atau filsafat itu aneh. Itu makanya di Konsili Nikea tidak mendapatkan tempat karena dianggap doktrin yang lucu gitu. Nah, jadi Yohanes 1 ini bukan menyamakan firman dengan Allah, itu sama saja sudah berusaha mengukur atau memfinalkan Allah yang transenden. Nggak bisa. Jadi terjemahan lurusnya adalah dan Allah lah firman, atau firman itu bersifat satu dalam zat Allah, tidak di luar atau di depan atau di mana. Jadi firman itu kekal di dalam diri Allah. Jadi sesuatu yang di dalam diri Allah tidak boleh dikatakan tidak kekal. Itu dulu Pak. Kalau satu ini. Ini saya ulang penjelasan Anda, jangan-jangan saya menangkapnya berbeda ya. Jadi menurut Anda itu firman adalah Allah itu kalau dipahami secara letterlek bahwa firman sama dengan Allah itu salah. Tetapi menurut Anda bahwa firman itu ada di dalam Allah gitu. Ya, gimana? Oh ya, di dalam iman Kristen, firman dan roh itu adalah dua hal yang diungkapkan oleh Allah kepada umat manusia. Dan itu ada di dalam diri Allah. Yang di dalam diri Allah tidak boleh dikatakan berawal, Pak. Tidak boleh. Firman itu berada dalam kekekalan dan kekal. Dan kalau bahasa manusia berasal dari kekekalan dan menuju kepada kekekalan, kira-kira seperti itu. Tidak berawal dan tidak berakhir. Itu firman. Roh juga seperti itu. Jadi firman di sini di dalam konteksnya dalam Tritunggal itu sudah diwakili atau direpresentasikan oleh Yesus. Berarti Tritunggal boleh enggak seandainya mengatakan begini? Firman, Bapa, dan Roh Kudus. Loh, memang Trinitas itu bukan Roh Kudus gini. Trinitas itu begini Pak, ada dua. Sebelum ada inkarnasi Sang Firman dalam rupa manusia itu disebut Allah, Firman Allah, dan Roh Allah. Allah Bapa, firmannya Allah Bapa, dan rohnya Allah Bapa. Ya, ketika imanensi hadir di tengah-tengah umatnya, menyatakan diri, mewahyukan diri, itu disebut sebagai Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini bicara tentang tujuan keselamatan. Jadi sebelum ada Yesus itu trinitasnya gimana? Tadi Allah, firman-Nya Allah, dan rohnya Allah. Ya, jadi pra Yesus, firman Allah dan Roh Kudus gitu. Ada dalilnya enggak, Pak? Terus Yohanes Kejadian 1 Pak, pada mulanya gitu kan, dan seterusnya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini ada noise ya Pak dari Pak Romli sebenarnya Pak. Mungkin jadi mute. Sebentar tak mute dulu ya. Oke. Pada mulanya ada Romo, ini Romo Aldo, mana Romo Aldo? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Berarti gimana letak trinitasnya? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian ayat 2, bumi belum berbentuk dan kosong. Saya share aja ya. Ini ya, bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kemudian berfirmanlah Allah. Ayat 6, berfirmanlah Allah. Ayat 9, berfirmanlah Allah. Ayat 11, berfirmanlah Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Itu menandakan trinitas gitu. Oh iya, pola-pola triadik. Allah memiliki firman dan Allah memiliki roh. Kalau Allah berfirman, ya berfirmanlah Allah. Ya.
artinya Allah berfirman kan. Ini jadilah terang atau jadilah cakrawala. Tapi kan cakrawala ini bukan bagian dari Trinitas, atau terang ini tidak bagian dari Trinitas. Atau yang mengatakan terang kan ciptaan ini Pak. Iya, ciptaan. Nah, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Nah, Allah memang memiliki firman, tapi tidak menyebutkan ini firman di sini kan sebuah kalimat ya, kalimat atau ucapan ya, kata gitu, word ya. Nah, kata. Nah, tapi kalau Yesus kan katanya bukan kata. Sang firman. Yesus mana sih dikatakan Yesus di sini? Kejadian 1 belum ada Yesus. Iya, ini sebenarnya firman dengan berfirmanlah itu sama tidak? Sang firman dengan katanya gini, dalam Trinitas itu sebenarnya hologos, sang firman katanya. Dengan ini di sini berfirman, katanya kalau berfirman itu beda dengan sang firman katanya. Itu gimana? Itu penjelasan. Jadi ya. Gini, pertanyaan Bapak bagus. Pertanyaan Bapak bagus ya. Jadi gini, saya jawab ya Pak ya. Saya udah dapat poinnya, tenang. Jadi kita dari ayat dari Kejadian 1 ini melihat bahwa ada fakta teks bahwa Allah ternyata memiliki roh dan Allah juga memiliki firman. Firman ini tidak hanya kata-kata tetapi juga pikiran atau hikmat Allah. Nah, kalau di dalam perjanjian baru ada semacam personifikasi sehingga firman dan roh itu seolah-olah memiliki kepribadian di luar diri Allah, seolah-olah ya. Nah, ini kita nanti ada penjelasan lagi Pak. Itu juga ada hubungannya dengan pewahyuan. Tetapi tidak boleh dilepaskan bahwa ketika kami menyebut sang firman bukan artinya ada Tuhan kedua, tidak. Itu tetap melekat, tetap merujuk kepada hakikat firman di dalam diri Allah. Dan Roh Kudus juga disebut hakikat rohnya Allah di dalam diri Allah. Oke. Nah, itu nanti bertahap penjelasannya. Ya, karena ini kalau kita langsung lompat kepada Yesus seolah-olah Trinitas itu adalah Allah, Yesus dan Roh Kudus. Nah, ini yang salah penjelasan seperti ini. Harus ada sistematikanya, kronologisnya. Ya, ini kan pra ya. Kita bicara pra. Nah, seandainya saya ini kan berfirmanlah Allah, jadilah terang. Kalau saya katakan seandainya firman menjadi terang, itu boleh enggak? Karena ada kata jadi dan ada firman dan ada terang. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Berarti firman menjadi terang, boleh enggak? Nggak boleh Pak. Firman itu kan kekal sifatnya. Kekal. Kalau terang itu kan berawal Pak. Ini kan berawal. Ada kata jadilah ya. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Nah, terang itu jadi, itu saya katakan gini, firman menjadi terang. Nah, itu bukan boleh, Pak. Allah menciptakan terang dengan berfirman. Allah dengan demikian firman yang diucapkan Allah itu telah menjadi terang. Boleh enggak? Loh enggak. Firman itu ya tidak menjadi apa-apa. Firman itu berada dalam diri Allah. Kalau firman itu berubah-ubah, itu bukan firman, Pak. Jadi yang ada di dalam hakikat atau zat Allah itu berubah-ubah, itu bukan hakikat Allah. Tidak berubah-ubah Pak, dari padat menjadi cair misalnya, seperti itu tidak. Jadi gini, contoh ya, ini saya buat analogi aja. Misalkan gini, berkatalah sang raja ya, buatlah kue bolu. Maka kalau saya katakan bahwa perkataan raja telah membuat atau menjadikan kue bolu, boleh enggak? Karena raja perintahkan buatlah kue bolu. Ya, kue bolu bukan firman. Kue bolu kan dibuat dari atas perintah raja. Loh iya, artinya Allah menciptakan sesuatu melalui firman, tetapi bukan firman itu berubah menjadi terang, bukan seperti itu. Firman tidak berubah menjadi terang gitu. Ya, ketika saya memerintahkan kue bolu jadilah, bukan berarti kata-kata saya jadi kue bolu, tetapi kue bolu itu diciptakan dari yang tidak ada menjadi ada.
Kalau dari firman artinya kue bolu diciptakan dari yang ada menjadi ada, dan kue bolu memiliki kandungan kekekalan. Itu salah. Ini anggap ini bukan sulap tapi logika sulap gitu. Ini misalkan gini, tukang sulap itu berkata, jadilah burung. Ya, burung itu pun jadi. Gitu. Sling, keluar burung walaupun itu disembunyikan burungnya kan. Nah, jadilah burung. Nah, kira-kira bisa dikatakan tidak? Firman itu menjadi apa? Ucapan kata-katanya si tukang sulap itu menjadi burung atau menjadikan burung. Kira-kira boleh enggak? Enggak bisa ya, tetap ya? Nggak bisa, Pak. Itu jadinya lucu nanti, Pak. Misalnya begini ya. Terus yang Saya berkata-kata, kata-kata saya dituangkan dalam menceritakan ayat yang tadi kepada orang lain, tapi tidak membacakan secara letterlek. Itu kira-kira gimana? Misalkan jadilah terang, tapi dengan kalimat lain yang tidak untuk dipahami dengan cara lain. Kira-kira gimana bahasanya? Coba Bapak sedang bercerita. Loh, itu simple kok, Pak. Allah kan gini, kalau kita bicara Allah yang menciptakan, itu kan dari yang tidak ada menjadi ada. Ya, dengan melalui berfirman. Dia berfirman, akhirnya dari yang tidak ada menjadi ada. Bukan berarti firmannya itu berubah menjadi terang, tidak. Dari yang tidak ada menjadi ada. Itu penciptaan ya? Iya, penciptaan. Penciptaan itu ada dua macam, Pak. Pertama, dari yang tidak ada menjadi ada. Kemudian dari yang ada, yaitu ciptaan itu, ya, jadi ciptaan lain. Misalnya bumi disuruh sebentar. Misalnya bumi disuruh bertunas. Nah, itu juga salah satu cara penciptaan. Sekarang kemudian masuk ke Trinitas era Yesus, ya. Termasuk di Yohanes 14, firman itu menjadi daging. Suaranya kok jauh-jauh ya? Ya, dikatakan di apa namanya? Di Yohanes 14, firman telah menjadi daging, kan? Ya, firman betul. Menjadi daging, betul ya? Iya. Ya. Kemudian di ayat lainnya di masih Yohanes 1 juga seperti terang dunia. Ya, seperti terang dunia. Sementara kalau dikatakan seperti terang dunia itu kan berarti terang dunia ini kan diciptakan. Menurut Bapak gimana? Itu di Timotius juga dikatakan Allah itu terang, ya, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Dibedakan dong antara terang ciptaan dengan terang untuk Allah itu, untuk menggambarkan Allah itu memang terang, ya, yang memberikan kehidupan bagi dunia. Jadi ketika dikatakan di Yohanes itu bicara terang, itu bicara tentang keselamatan. Itu sudah dinyatakan kepada bangsa Yahudi, tapi menolak. Bahkan sudah ada kesaksian dari Nabi Yohanes saat itu, tapi tetap ditolak. Itu kan Yohanes 1 itu bicara tentang itu. Pertama bicara tentang firman Allah yang mewahyukan keselamatan melalui rupa seorang manusia. Kemudian Allah sudah mengutus nabinya, yaitu Nabi Yohanes Pembaptis, bukan Rasul Yohanes ya, Nabi Yohanes Pembaptis, untuk mengatakan itu kepada bangsa Israel, tapi ditolak. Jadi kalau kronologinya seperti itu di Yohanes 1 dan 2. Oke. Nah, saya mau tanya lagi nih Pak, dari pengembangan. Suaranya jauh ya Pak? Iya, dari pengembangan tadi itu saya mau tanya lagi. Sekarang gimana? Ya. Ya bagus. Dari pengembangan tadi saya mau tanyakan lagi. Kan pra Yesus, Bapak katakan tadi bahwa Trinitas itu Firman, Roh Kudus, dan Allah dan Bapak ya, Bapak, Firman, dan Roh Kudus. Ya, benar Pak ya. Ini saya garis bawahi dulu. Nah kemudian
firman menjadi manusia, ya kan? Nah, di situ yang dimaksud adalah Yesus menurut kekristenan gitu ya. Nah, kemudian ketika Yesus kembali ke sebelah kanan Allah, ya, itu kan ayatnya mengatakan begitu ya. Entah pentafsir, entah perumpamaan, pokoknya ayatnya kembali ke sebelah kanan Allah. Terus firman itu masih ada enggak? Atau firman yang lain masih ada masih ada firman enggak? Loh, memang sejak semula firman tidak pernah kemana-mana. Firman tetap dalam diri Allah Bapa. Firman dalam diri Allah Bapa atau dalam diri Allah? Dalam diri Allah Bapa. Firmannya Allah Bapa, rohnya Allah Bapa. Tadi Bapak mengatakan firman ada dalam diri Allah. Allah ini Tritunggal. Sekarang Bapak mengatakan firman ada dalam diri Allah Bapa. Berarti Bapak nggak mencatat dari awal saya ngomong begini ya. Allah Bapa, firmannya Allah Bapa, rohnya Allah Bapa. Atau secara sederhananya Allah, firmannya Allah, dan rohnya Allah. Gitu. Kan saya mengatakan seperti itu dari awal. Firmannya Allah, rohnya Allah. Bapak mana? Gini Pak. Dan Saya lagi, Bapak nggak perhatikan sih. Ya, oke. Trinitas kan begini Pak ya, saya gambarkan ya. Trinitas kalau di segi perisai Trinitas ya. Enggak, jangan pakai segitiga, itu kan buatan abad 15. Gini Pak. Bapak dengarkan kata-kata saya ini Pak. Ya. Allah atau Allah Bapa, firmannya Allah, rohnya Allah. 3 Pak. Allah Bapa, firmannya Allah Bapa, rohnya Allah Bapa. Nah terus Allah saja itu mana? Allah itu ya Allah Bapa itu Pak. Oh Allah, oke lah kesimpulannya bahwa Allah Bapa ya, oke. Sang Allah gitu kan, kalau lengkapnya kan Hotheos. Oh jadi di Yohanes 1 yang dimaksud adalah Allah Bapa ya? Yohanes 1 itu kalau yang terakhir itu tidak ada Hotheos Pak. Enggak, gini. Pada mulanya kalau pakai terjemahan susah. Ya, pada mulanya firman bersama-sama Allah. Gini ya, kita buka bahasa aslinya ya. Bukan. Benar Pak, tenang. Kita baca bahasa aslinya ya, supaya clear ya Pak ya. Iya, tapi nanti diterjemahkan juga. Masalahnya LAI loh ini yang saya baca. LAI itu Indonesia. Yang namanya terjemahan itu kan alat bantu. Itu tapi kan harus gini, seperti kita sebentar Pak, seperti kita belajar fisika. Sebentar Pak. Seperti kita belajar matematika, fisika selama ribuan tahun, kita tidak harus menggunakan bahasa asli dari Yunani, misalnya rumus Pitagoras, tetapi kita bisa menguasai itu. Namanya terjemahan itu alat bantu.